Selamat pagi God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia dan sembah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, shalom God's lovers. Kita bertemu kembali pada program Word from Heaven pada hari ini. Bersama saya Pendeta Julius Antoni kita bersua, dan doa saya kiranya ketentraman, kedamaian, sukacita senantiasa mewarnai setiap kehidupan kita. Tema kita kali ini, Bapak Ibu, Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, adalah bahaya jalan pintas. Apa maksudnya? Bahaya jalan pintas. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kalau kita belajar dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15, kemudian langsung kita baca sampai pasal 18, kita menemukan kisah tentang seorang yang bernama Sarai atau yang bernama Sarah. Itu adalah istri Abraham yang menantikan seorang momongan, seorang bayi yang dijanjikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sarah atau Sarai ini, saudara? Sarah memotong jalannya Tuhan. Dia memotong dan memintas jalan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa keturunannya itu akan lahir dari rahimnya. Tetapi dia tidak tahan terhadap janji Tuhan. Nah, orang kalau udah tidak tahan terhadap janji Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia perbuat seperti Sarai? Tidak meletakkan janji ini sebagai iman yang kuat dalam dirinya. Dia tidak mampu melatih dirinya untuk bertahan.
dalam menanti janji Tuhan itu. Dan akhirnya jalan pintas yang dilakukan oleh Sarah adalah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Salah satu alasannya mungkin ini katanya loh saudara. Sebagai penyambung keturunannya saudara. Dia telah meragukan Tuhan. Dia tidak lagi mempercayai janji Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Terjadi konflik, clash. Dan akhirnya Hagar mengandung dan Sarai melihat ejekan demi ejekan, bullying yang dilakukan oleh Hagar kepadanya. Sehingga ia menjadi orang yang sangat menyesal. Dan akhirnya tindakannya bukan tambah baik. Tindakannya semakin jahat saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sarai ini saudara. Sarai itu terlalu berani untuk memotong janji Tuhan. Sarai itu begitu rapuh imannya, dia tidak teguh dalam memegang janji Tuhan. Sarai itu saudaraku sekalian adalah orang yang kehilangan pegangan. Ia kehilangan kendali dan akhirnya menjadi bodoh. Akibatnya apa saudara? Akibatnya Sarai dipandang rendah. Oleh siapa? Oleh Hagar. Sarai menciptakan konflik demi konflik. Harusnya masalah tidak terjadi, tetapi Sarai menciptakan masalah itu. Dan akhirnya yang rugi siapa saudara? Yang rugi adalah Sarai sendiri. Dari sikap seperti ini yang meragukan janji Tuhan dan berani memotong jalannya Tuhan. Tidak percaya terhadap janji Tuhan. Tidak teguh terhadap janji Tuhan. Sarai akhirnya saudara, dia mendapatkan konsekuensi dari ketidaktaatannya. Dia menerima akibatnya dari lalai untuk mempertahankan janji Tuhan. Dan yang rugi siapa? Akhirnya Sarah sendiri adalah orang yang sangat rugi. Kenapa rugi saudara? Stres banyak dia. Dan akhirnya apa yang dia alami? Sakit hati, dia memendam kecewa, memendam putus asa. Sorry to say, itu bukan ulahnya Tuhan saudara. Itu ulah Sarai sendiri. Bukan hanya stres, tetapi ia kemudian putus asa dan merasa dirinya tidak layak dan tidak bahagia. Aduh, kalau udah tidak layak dan tidak bahagia saudara, apa yang dilakukannya saudara? Yang rugi siapa? Dan yang rugi, adalah Sarai sendiri. Jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang tidak tahan terhadap janji Tuhan, sehingga kita memotong jalannya Tuhan. Saudara, hati-hati dalam memotong jalan Tuhan. Karena apa? Tuhan terlalu sanggup untuk memenuhi janjinya. Manusia yang sering berkelit terhadap janjinya. Manusia sering menyakiti sesamanya terhadap janjinya. Berjanji tetapi tidak pernah menepati. Maka saudara, kalau engkau berjanji dan tidak mampu menepati, jangan berjanji. Engkau berhutang dan janji akan bayar tanggal sekian, tetapi kalau tidak tepat tanggal sekian, ya jangan meminjam, jangan berhutang saudara. Kenapa? Karena itu akan membuat hidup kita jadi susah sendiri. Dan akhirnya kesusahan itu menjadi sahabat kita saudara. Kalau kesusahan menjadi sahabat kita, waduh, jauh dari yang namanya bahagia saudara. Rusak hidup ini. Tindakan Sarai cenderung jahat. Nah buktinya dia mengusir Hagar kan saudara. Dia usir Hagar untuk menjauh. Dia perintahkan Abraham untuk mengusir Hagar. Saudara bisa bayangkan, tadi yang menyuruh untuk mengawini adalah Sarai. Begitu hal itu terjadi, dia sendiri yang hidupnya kacau dan mengusir Hagar. Hatinya telah menjadi rusak. Cahaya imannya redup. Dan ia dihinggapi oleh keputusasaan. Kalau hal ini terjadi saudara, maka ya konsekuensi logis yang dia alami, itu hal yang wajar menurut saya. Karena dia yang membuat masalah dan bukan Tuhan. Coba saja dia taat. Makanya ketaatan itu akan membawa kepada kebahagiaan buat Sarai. Tetapi karena dia tidak taat, membuat jalan yang baru dan dia membuat jalan pintas,
maka yang rugi adalah Sarai itu sendiri. Coba saja saudaraku sekalian, kalau Sarai tidak memerintahkan Abraham untuk mengawini Hagar, maka pergolakan dunia saudara yang diakibatkan oleh Sarai sampai hari ini kita rasakan. Jangan pernah memotong jalan Tuhan. Jangan pernah membuat jalan pintas. Itu merugikan kita semua. Sukses buat saudara. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kepada kami untuk tidak memotong jalan pintas seperti Sarai. Tuhan, ajar kepada kami untuk memegang setiap janji Tuhan yang sempurna. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah merugikan kehidupan kami. Dipimpinnya naik tidak turun dan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Itulah janji Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu dan kami percaya kami yang mendengar program ini kami semua telah diberkati. Haleluya. Kita semua berkata amin. Dan akhirnya God's Lover, mari kita bagikan link YouTube ini bagi saudara kita, kerabat kita, sehingga mereka juga menerima berkat yang sama seperti kita terima hari ini. Sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati.